Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tovan Suryono SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Pagar Alam. Saya bertugas di SD Negeri 31. Di kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Hidayat SPD MM sebagai fasilitator dan Ibu Mita Anggriani SPD sebagai pengajar praktik di calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Pagar Alam. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakasa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Selanjutnya, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan Bagja dari tayangan video yang ada. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan terakhir, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Gunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk membantu menganalisis video. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakasa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Dan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja? Kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi, terwujudnya peserta didik yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan inovatif dalam merdeka belajar. Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat belajar murid di sekolah secara berkelanjutan. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat dalam belajar di sekolah secara berkelanjutan. Pertanyaan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja? Tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan. Yang pertama, guru menggali informasi dari berbagai sumber tentang cara meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Ketiga, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Dan yang keempat, guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar untuk kemudian mendiskusikannya dengan murid. Tahapan Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertama, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal yang apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Kedua,
Guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelasnya. Ketiga, guru mencari contoh yang nyata yang ada di sekolah ini, yaitu kelas yang sudah dapat mewujudkan impian kelas murid. Keempat, guru mengajak murid mengunjungi kelas 2 dan 6 untuk mengetahui apa saja yang mereka sukai dari kelasnya, sehingga dapat dijadikan inspirasi suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Kelima, guru mengajak murid untuk mendiskusikan tentang hal apa saja yang disukai di kelasnya, kelas 2 dan 6. Tahapan bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Guru meminta siswa memejamkan mata untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Guru memotivasi siswa untuk mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai gambaran kelas yang nyaman dan menyenangkan. Guru meminta siswa mengemukakan pendapatnya atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat meningkatkan semangat belajar, dan guru mencatat seperti kelas apa yang nyaman dan menyenangkan yang diinginkan siswa. Di tahapan bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Guru berdiskusi serta berkolaborasi dalam menuliskan hasil pemikiran dan membuat catatan yang ingin dicapai mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai impian murid. Guru mengajak murid untuk menentukan dan menyebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat murid belajar. Guru membentuk murid dalam beberapa kelompok untuk melakukan target yang ingin dicapai. Guru membantu murid menulis kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian di papan tulis. Tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertama, guru mengajak murid menentukan waktu kapan akan memulai pelaksanaan rencana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar, apakah minggu ke-1, kedua, ketiga, atau keempat. Kedua, kepala sekolah, guru, rekan sejawat, murid. Kegiatan ini telah disetujui oleh kepala sekolah. Guru membentuk murid ke dalam beberapa kelompok kerja yang telah ditetapkan. Tugasnya masing-masing, murid membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menata ruangan kelas atau bangku, menyusun buku pada rak atau lemari, memasang hiasan dinding. Ketiga, guru melakukan pendampingan serta membantu murid jika ada kendala dalam kegiatan tersebut. Keempat, guru memberikan apresiasi kepada semua murid setelah selesai dalam kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan yang berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal atau kekuatan yang dimiliki kelas dan sekolah untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Guru melibatkan rekan sejawat dalam perumusan prakasa perubahan dan murid sebagai pelaksana dalam hal ini. Guru berperan sebagai manajer dalam kegiatan kolaborasi. Guru berfokus pada aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk melakukan prakarsa perubahan sesuai visi sekolah. Pertanyaan keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama ada modal manusia. Guru mampu mengarahkan, memfasilitasi, serta mewujudkan kelas impian murid yang nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. Murid mampu membuat desain atau sketsa kelas impian dengan membuat hiasan, membersihkan lantai, merapikan kursi, dan melengkapi kelas dengan sudut baca atau rak buku. Rekan sejawat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan impian kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kepala sekolah memberikan izin dan dukungan penuh untuk kegiatan tersebut. Yang kedua, modal sosial. Wali murid memberikan dukungan penuh dalam kegiatan putra-putrinya.
Wali kelas 2 dan 6 membantu memfasilitasi kegiatan observasi di kelasnya, membantu merumuskan prakarsa perubahan untuk sama-sama mewujudkan visi sekolah. Modal yang ketiga yaitu modal fisik. Hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak, sudut kelas, kelas yang luas, memanfaatkan sebagai media sarana untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar, memanfaatkan sebagai prasarana yang belum digunakan secara maksimal. Murid dapat memanfaatkan kelas yang luas dengan bebas berkreasi. Modal keempat yaitu modal lingkungan atau alam. Memanfaatkan bahan-bahan dan hiasan yang ramah lingkungan, kemudian ditempelkan di dinding dengan ditambah kreasi oleh murid sesuai kelas yang diimpikan mereka. Modal yang kelima yaitu modal finansial. Ada dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid, ada uang kas kelas untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Yang keenam yaitu modal politik. Memiliki kepala sekolah yang siap mendukung pemanfaatannya serta selalu mengapresiasi setiap perubahan yang positif melalui kebijakan-kebijakannya yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modal yang ketujuh atau modal terakhir yaitu agama dan budaya. Yang pertama, budaya gotong royong. Kedua, sikap santun. Ketiga, memanfaatkan adanya kebiasaan bergotong royong antar guru atau teman sejawat dan antar murid sehingga dimanfaatkan untuk mewujudkan impian bersama, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan. Keempat, memanfaatkan sikap santun yang dimiliki oleh para murid yang saling menghargai kemampuan antar murid. Demikianlah pemaparan kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.